Kalau di segmen sebelumnya, Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Betul Tidak begitu, Pak? mengubah apa yang ada, Apa yang ada dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan. Apa kita beri kesempatan dulu Ibu untuk Ya, bertanya? silakan, Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ustadz Pak Quraisy. Tadi kan dikatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi apabila tidak hanya satu orang manusia. Betul. Tetapi harus dengan sekelompok atau banyak manusia ya. Dan perubahan itu kan apakah harus mulai dari sejak anak-anak masih kecil ataukah sebaiknya kan harusnya orang-orang yang sudah dewasa yang menjadi panutan, karena perubahan merupakan perubahan yang besar, merubah suatu budaya ibaratnya. Budaya sehingga dapat merubah perilaku manusia yang ada di dalam kaumnya itu. Di sini di Indonesia misalkan ya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ustadz, di mana di sini banyak sekali orang-orang panutan, tokoh yang mempunyai suatu hal-hal yang berbeda ya, yang memungkinkan orang mengikuti yang mana gitu loh, menjadi tokohnya ya. Menurut Bapak bagaimana bisa merubah ini kalau dengan banyak tokoh yang menjadi panutan? Betul Bu, jadi memang kalau buat anak-anak itu membiasakan dia, pembiasaan anak-anak dan keteladanan orang lain yang baik. Sebenarnya keteladanan itu punya pengaruh yang sangat besar. Satu contoh, orang yang dikagumi atau yang berada dalam satu posisi yang dilihat banyak orang, itu sering diteladani. Jangan jauh-jauh Bu, artis-artis ini kan banyak yang teladani. Mode-mode pakaian, kan dia kagum. Nah, karena itu, ya pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik. Ya. Supaya bisa dicontoh yang lain. Kalau keteladanan yang diberikannya itu tidak baik, pasti menular kepada yang lain. Dan penularan itu tidak terasa. Persis seperti penyakit. Ya, terasa sedikit kalau dibiarkan, atau seperti kalau kita mau contoh konkret di dalam ini, seperti kaca, cermin. Sehari kena debu, dibiarkan, besok dibiarkan, akhirnya karatan. Itu yang terjadi dalam masyarakat umat manusia. Pertamanya sedikit, itu sebabnya kita dalam salah satu ayat pernah menjelaskan di sini bahwa sifat kikir itu pada akhirnya mengantar kepada kedurhakaan. Itu juga sebabnya orang disuruh belajar untuk berkata jujur. Ya. Karena sekali dia berkata jujur, besok dia berkata jujur, akhirnya terbiasa. Dengan itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi benar sekali Ibu, ini kita harapkan deh mereka yang berada pada posisi yang dilihat banyak orang supaya memberikan keteladanan. Insya Allah. Nah, baru bisa menular ini kepada yang lain. Soalnya masyarakat kita selalu melihatnya ke atas ya. Iya, kita sifat masyarakat kita seperti itu, melihat ke atas. Baik, kita lanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayat kita, bagus. Ayat kita kemudian menyatakan, Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang melata yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang durhaka dan tidak beriman. Saya mau garis bawahi sini. Kita itu kan binatang Bu ya, manusia binatang cerdas yang menyusui. Ya, jadi dan berakal. Berakal, banyak definisinya yang berakal, binatang yang tertawa. Ya, yang bisa melakukan humor. Yang bisa melakukan humor, banyak sekali. Pokoknya binatang kita. Ya. Binatang yang paling buruk apa? Bukan anjing, bukan semut, tetapi orang-orang yang diberi potensi positif oleh Tuhan, tetapi dia menutupinya. Kita diberi potensi untuk beriman, ditutupi.
salah satu pihak, salah satu contoh dari orang-orang yang paling buruk ini, alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Adalah salah satu contohnya adalah orang-orang yang telah engkau wahai Nabi Muhammad atau siapapun telah mengikat perjanjian dengan mereka lalu